Oke, kita bertemu lagi di materi PPh pasal 23, yaitu materi kedua dari mata kuliah Perpajakan 2. Untuk PPh pasal 23, landasan hukumnya adalah pasal 23 dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan juga PMK Nomor 244 PMK 03 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 23. Pengertiannya adalah pajak yang terutang oleh pihak pemberi penghasilan berkenaan dengan pembayaran yang dilakukan kepada wajib pajak dalam negeri berupa dividen, bunga, sewa, royalti. Royalti adalah jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti seperti hak paten, hak cipta, atau sumber alam. Misalnya pencipta mendapatkan bayaran royalti ketika ciptaannya diproduksi atau dijual, dan penulis dapat memperoleh royalti ketika buku hasil karya tulisannya itu dijual. Lalu penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Imbalan yang dibayarkan untuk jasa teknik dan jasa manajemen. Semua ini yang dilakukan di Indonesia. Lalu pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri dan pada BUT atas penghasilan, yaitu dari penanaman modal, penyewaan aset fisik dan finansial, keterlibatan dalam pekerjaan atau kegiatan, dan pemberian jasa tertentu, berkaitan dengan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri dan BUT atas penghasilan. Lalu untuk pemotong, penyetor, dan pelapor, yaitu badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi tertentu. Lalu penghasilan yang dikenakan PPh 23, yaitu dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, tadi sudah saya sampaikan pengertian royalti itu seperti apa, hadiah dan penghargaan, hadiah dan penghargaan yang bukan dipotong PPh 21, ini hadiah dan penghargaannya, bukan orang yang menerima penghargaan. Lalu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah dan bangunan, bunga simpanan koperasi, lalu imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, jasa lain selain yang telah dipotong PPh 21, jasa penilai. Jasa penilai adalah jasa yang menilai properti. Properti yang berada dalam cakupan ini adalah seperti tanah kosong untuk pemukiman, untuk apartemen, rumah tinggal, untuk kantor, toko atau kios, mesin individual, hingga alat transportasi. Ini kaitan dengan jasa penilaian atau appraisal. Lalu berikutnya jasa aktuaris. Aktuaris atau aktuaria adalah seorang ahli yang bekerja di bidang pengukuran dan manajemen risiko serta ketidakpastian dalam usaha. Biasanya ada dua aktuaris, yaitu
aktuaria jiwa dan umum. Ya. Berikutnya lingkup jasa dikenai PP 223 yaitu jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan. Jasa perancang atau desain, jasa pengoboran, drilling di bidang pertambangan minyak dan gas bumi atau migas, kecuali yang dilakukan oleh PUT. Jasa penunjang di bidang penambangan migas, jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas, jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, jasa penebangan hutan, jasa pengolahan limbah, jasa penyedia tenaga kerja atau outsourcing services, dan jasa perantara dan atau keagenan. Berikutnya ada juga jasa di bidang perdagangan surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI atau KPI. Juga jasa kustodian atau penyimpanan penitipan barang, kecuali yang dilakukan oleh KSEI. Kustodian adalah kegiatan penitipan harta untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak. Ya, bisa juga dilakukan di perbankan untuk menitipkan barang tertentu yang berharga. Ya. Jasa pengisian suara, dubbing ya, atau sulit suara, mixing film, sehubungan dengan software, komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, perbaikan, kaitan jasa-jasa yang diberikan untuk pelayanan ini. Jasa instalasi, pemasangan mesin, peralatan, dan sebagainya. Jasa perawatan, perbaikan, pemeliharaan mesin, peralatan, dan lain-lainnya. Jasa maklon. Ya, maklon adalah semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu produk atau barang tertentu yang diproses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi kerja. Sedangkan spesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, bahan penolong, bahan pembantu yang akan diproses itu seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan jasa maklon. Jasa penyelidikan dan keamanan, jasa penyelenggaraan kegiatan atau event organizer atau event organizer atau EO. Jasa pengepakan, jasa penyedia barang, tempat atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk menyampaikan informasi. Jasa pembasmian hama, jasa kebersihan atau cleaning service, dan jasa catering atau tata boga. Berikutnya tarif pajak PPh pasal 23. Untuk dividen itu kalau diterima oleh badan sebesar 15%. Diterima orang pribadi final 10%. Untuk bunga yang dibayar oleh bank itu 20% final, dibayar selain bank itu 15%. Dibayarkan koperasi kepada bukan anggota 15%, dan dibayar koperasi kepada anggota orang pribadi di atas 240.000 sebesar 10%. Untuk royalti diterima oleh wajib pajak orang pribadi atau badan sebesar 15%. Untuk hadiah undian sebesar 25% final. Untuk hadiah perlombaan diterima oleh wajib pajak luar negeri atau PPh 26 sebesar 20%, dan untuk diterima wajib pajak badan itu sebesar 15% final. Lalu berikutnya tarif 2% dari jumlah bruto sebelum PPN ini atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali yang telah dikenai PPh pasal 4 ayat 2 atau final. Lalu imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, catering, dan jasa lain selain dipotong PPh 21. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 100% lebih tinggi. Objek yang dikecualikan dari pemungutan. Yang pertama adalah penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa sehubungan dengan sewa
dengan hak opsi. Berikutnya, objek yang dikecualikan adalah dividen yang diterima atau diperoleh PT dari badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat dividen ini berasal dari cadangan laba yang ditahan dan kepemilikan sahamnya paling rendah 25% dari jumlah yang disetor. Ini khusus untuk dividen, ada persyaratannya. Lalu bagian laba dari persekutuan yang modalnya tidak terdiri dari atas saham-saham SHU koperasi ini dikecualikan, dan penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan atau penyalur pinjaman atau pembiayaan sesuai dengan PMK yang berlaku. Selanjutnya, saat terutang, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23. Saat terutang adalah pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung mana yang lebih dahulu terjadi. Lalu pada saat penyetoran selambat-lambatnya adalah tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak berakhir. Berikutnya saat pelaporan atau surat pemberitahuan masa oleh pemotong selambat-lambatnya adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jadi penyetorannya sebelum tanggal 10 paling tidak, untuk pelaporan SPT masa PPh 23 itu paling lambat 20 hari atau tanggal 20 pada bulan berikutnya. Pemotongan wajib memberikan tanda bukti pemotongan kepada wajib pajak dalam negeri atau BUT yang dipotong. Selanjutnya kita akan mencoba untuk latihan-latihan soal untuk PPh 23. Di sini ada beberapa latihan, silakan nanti dicermati, dipelajari. Ya. Untuk contoh yang pertama, PT ABC menandatangani sebuah kontrak untuk melaksanakan pengolahan limbah dengan PT DEF. Imbalan jasa yang diberikan oleh PT DEF sebesar 35 juta. Pertanyaannya, siapa yang memungut PPh 23? Berapa besarnya PPh 23 yang harus dipungut? Dan bagaimana jurnalnya? Pencatatan dari PT ABC dan PT DEF. Pemungutnya adalah PT DEF. Ya, pemungut PPh 23 adalah PT DEF. PPh 23-nya adalah 35 juta dikalikan 2% tarifnya, sebesar 700.000. Jurnal PT ABC, kasnya 34.300.000, uang muka PPh-nya 700.000. Ya. Debetnya, kasnya adalah 34.300.000, uang muka PPh 23 700.000, sedangkan kreditnya adalah pendapatan jasa 35 juta. Untuk jurnal yang dicatat oleh PT DEF adalah biaya pengolahan limbah sebesar 35 juta di debit, sedangkan kreditnya adalah utang PPh 700.000 dan kasnya yang dikeluarkan 34.300.000 rupiah. Berikutnya contoh 2, PT Ribut meminjam uang senilai 100 juta dari PT Ramai dengan bunga 8% per tahun. Jangka waktu pinjaman adalah 1 tahun. Kesepakatan PT Ribut akan membayar bunga pada saat pengembalian seluruh pokok pinjaman. Ditanyakan, A. Siapa yang memotong PPh 23? B. Berapakah besar PPh 23 yang harus dipotong? Dan C. Buatlah jurnal pencatatan bunga PT Ribut dan PT Ramai. Pemungut PPh 23 adalah PT Ribut. PPh 23 adalah 8 juta dikalikan 15%, yaitu 1.200.000 rupiah. Jurnal
yang dicatat oleh PT Ramai, debitnya adalah kas 6.800.000 dan uang muka PPh 1.200.000. Kreditnya adalah pendapatan bunga 8 juta. Untuk yang dicatat oleh PT Ribut adalah debitnya biaya bunga 8 juta, kreditnya adalah utang PPh 23 sebesar 1.200.000 dan kasnya 6.800.000. Contoh 3, Koperasi Mandiri membayar bunga simpanan kepada Bapak Atmo sebesar 450.000. Ditanyakan, siapakah yang memotong PPh 23? Berapakah besarnya PPh 23 yang dipotong Koperasi Mandiri jika Pak Anto bukan anggota Koperasi Mandiri? Berapakah besarnya PPh 23 yang dipotong Koperasi Mandiri jika Bapak Atmo anggota Koperasi Mandiri? Dan berikutnya, buatlah jurnal Koperasi Mandiri pada poin P. Pemungut PPh 23 adalah Koperasi Mandiri. Sedangkan PPh 23-nya adalah 450.000 dikalikan 15%, sebesar 67.500. Untuk yang pertanyaan ketiga, PPh 23-nya adalah 450.000 dikalikan 10%, yaitu 45.000. A, B, dan C ini tergantung apakah jadi anggota atau bukan anggota. Berikutnya, jurnal PT Koperasi Mandiri. Biaya bunga didebit 450.000, kreditnya adalah utang PPh 67.500 dan kasnya 382.500. Sekarang contoh 4, FA Mawar menyewa mesin dari CV Teratai dengan biaya sewa sebesar 10 juta. Ditanyakan, siapa yang memotong PPh 23? Berapa besarnya PPh 23 yang dipotong dan buatlah jurnal pencatatan baik FA Mawar maupun CV Teratai. Yang memotong PPh 23 atau yang memungut adalah FA Mawar. Untuk PPh 23 yang dipungut yaitu 10 juta dikalikan 2% tarifnya, yaitu 200.000. Untuk jurnal yang dicatat oleh CV Teratai, kas 9.800.000, uang muka PPh 23 itu 200, itu ada di debit, sedangkan kreditnya adalah pendapatan sewa sebesar 10 juta. Sedangkan jurnal yang dicatat oleh FA Mawar, debitnya adalah biaya sewa 10 juta, kreditnya adalah utang PPh 23 200.000 dan kas 9.800.000. Contoh 5. PT Bulan menguasai saham PT Bintang dengan kepemilikan sejumlah 100.000 lembar saham biasa dari total 500.000 lembar yang beredar. Di akhir tahun 2019, PT Bintang membagikan dividen kas senilai 75 juta bagi pemegang saham biasa. Pertanyaannya, siapa yang memotong PPh 23? Berapa besar PPh 23 yang dipotong? Buat jurnal PT Bulan dan PT Bintang, dan berapakah PPh 23 harus dipungut jika kepemilikan saham PT Bulan sebesar 250.000 lembar. Yang memungut PPh 23 adalah PT Bintang. PPh 23 yang dipungut adalah 15 juta dikalikan 15%, ketemu 2.250.000. Jurnal yang dibuat oleh PT Bulan adalah debitnya adalah kas 12.750.000 dan uang muka PPh 23 2.250.000. Sedangkan kreditnya adalah pendapatan dividen 15 juta. Jurnal PT Bintang, jurnal yang dicatat oleh PT Bintang adalah utang dividen 15 juta, di debit, kreditnya adalah utang PPh 23 2.250.000 dan kasnya 12.750.000.
Contoh 6, Bapak Badrul menguasai 20% saham PT Bulan. Pada akhir tahun 2009, PT Bulan membagikan dividen atas kas senilai 10 juta. Hitunglah PPh harus dipungut oleh PT Bulan. PPh 2 juta kalikan 10%, yaitu 200.000. Ini PPh pasal 4 ayat 2 final. Contoh 7, CW Angga menyewakan 5 buah kendaraan bus kepada PT Jaya dengan harga 15 juta. Ditanyakan, hitunglah PPh pasal 23 atas sewa kendaraan tersebut. Siapa yang akan memotong PPh 23? Berapa besarnya kas yang diterima oleh CW Angga dan bagaimanakah jurnal yang dibuat oleh CW Angga dan PT Jaya? PPh 23-nya adalah 2% kalikan 15 juta, ketemu 300.000. Pemotong buah PPh 23 adalah PT Jaya. Kas yang diterima oleh CW Angga adalah 14.700.000 ditambah dengan SSP PPh 23 sebesar 300.000. Jurnal bagi PT Jaya, beban sewa 15 juta debit, kreditnya adalah utang PPh 23 300.000, kasnya 14.700.000. Sedangkan jurnal bagi CW Angga adalah kas 14.700.000, uang muka PPh 23 300.000 di debit, dan kreditnya adalah pendapatan sewa. Berikutnya contoh 8. PT Lancar membayar jasa konsultasi pajak kepada FA, Sakir, dan rekan sebesar 8 juta. Ditanyakan, hitunglah PPh pasal 23 atas jasa konsultan. Siapakah yang memotong PPh 23 dan bagaimanakah jurnal yang dibuat oleh PT Lancar dan FA, Sakir, dan rekan? PPh 23-nya adalah 2% kalikan 8 juta ketemu 160.000. Yang memotong adalah PT Lancar. Jurnal bagi PT Lancar adalah debit beban jasa konsultan 8 juta, kreditnya adalah utang PPh 23 dan kas 160.000 dan 7.840.000. Sedangkan yang dicatat oleh FA Sakir, debitnya adalah kas 7.840.000 dan uang muka PPh 23 160.000, sedangkan kreditnya adalah pendapatan jasa 8 juta. Contoh 9, PT Remaja menyewa mesin las milik Tuan Arman ya, dengan harga 5 juta sebulan. Ditanyakan, hitung PPh 23 atas jasa sewa mesin las jika Tuan Arman tidak mempunyai NPWP. Siapakah yang memotong PPh 23 dan bagaimana jurnal yang dibuat oleh PT Remaja? PPh 23 adalah 2% dikalikan 5 juta kalikan 200%. 200% karena tidak punya NPWP, yaitu sebesar 200.000. Pemotong PPh 23 adalah PT Remaja. Jurnal bagi PT Remaja adalah beban sewa sebesar 5 juta di debit, kreditnya adalah utang PPh 23 200.000 dan kas sebesar 4.800.000. Berikutnya contoh 10, PT Duta membayar royalti kepada Tuan Subur dengan jumlah 7 juta. Tuan Subur tidak mempunyai NPWP. Pertanyaannya, hitunglah PPh pasal 23 atas royalti tersebut. PPh 23-nya adalah 7 juta dikalikan 15%, dikalikan 200%, karena Tuan Subur tidak mempunyai NPWP, yaitu totalnya sebesar 2.100.000. Oke, demikian materi PPh 23. Silakan dipelajari dengan baik, tetap semangat, dan bila mana nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan kepada dosen pengampu. Terima kasih.